Kelihatan cantik sekali kan? Kelihatan menarik sekali kan? Padahal ini bahan dasarnya dari singkong. Jangan harapkan ada daging, ada sosis lah. Orang mau makan ayam aja nunggu ayamnya sakit atau tetangga kenduri. Halo Bapak Ibu dan para endolers, jumpa lagi dengan saya Santo Sapi. Untuk hari ini saya akan membuat menu berbahan dasar singkong yang nanti tuh modelnya bakal cantik banget. Kenapa? Karena singkongnya ini akan saya uprek-uprek, akan saya olah menjadi seperti pie kayak gitu nggih. Mungkin Bapak Ibu belum pernah melihat makanan ini. Sebenarnya makanan ini tuh saya mengenalnya sudah dari zaman purba dulu, zaman SMP di awal tahun 90-an. Karena saya waktu itu suka banget dengan makanan ini, akhirnya saya akan membuat kembali hari ini. Namun untuk isiannya akan saya modifikasi nggih. Dan saya juga berharap Bapak Ibu tidak harus sama persis dengan saya. Silahkan juga dimodifikasi menu ini, tidak harus plek-ciplek punya saya. Silahkan ikuti videonya dari awal hingga akhir. Bantu subscribe bagi yang belum subscribe, bantu like, komen, dan share bagi semua Bapak Ibu yang menonton video ini. Ngimpun OTW cap cus. Bahan-bahan yang saya gunakan kali ini sedikit ya, karena tetangga kanan kiri lagi kosong semua pada balik kampung. Jadi saya hanya memerlukan 2 singkong, ini pun ukurannya kecil. Kemudian ada saus sambal, dan di sini saya ada brokoli. Brokolinya sebenarnya sudah matang ya, sudah saya rebus. Kemudian makaroninya juga sudah saya rebus. Di sini saya juga perlu sosisnya tinggal sedikit, tinggal separuh. Dan saya juga perlu ini, keju cheddar. Kalau Bapak Ibu ada keju yang kayak mozzarella itu silahkan pakai aja, nggak ada masalah. Selanjutnya saya memerlukan 1 sendok makan margarin ya. Dan untuk bumbu-bumbuan saya ada merica bubuk, ada lada bubuk, ada kaldu bubuk, ini kaldu ayam saya menggunakannya. Kemudian ada bawang putih. Kalau Bapak Ibu ada bawang bombay silahkan pakai. Kalau saya lagi kehabisan karena ini akhir pekan ya, jadi belum ke pasar lagi. Dan di piring yang terakhir saya ada tepung maizena nanti untuk pengental. Dan ini ada gula pasir. Garam tentu saja saya akan pakai, tapi tidak saya tampilkan di sini nggih. Yaudah, sekarang kita langsung OTW ewes-ewes. Sebagai langkah awal saya akan memasak isiannya dulu. Ini bawang putihnya saya cincang. Kalau Bapak Ibu ada bawang bombay lebih bagus ya. Kalau mau menggunakan bawang merah juga nggak masalah. Tapi saya bawang merah habis, bawang bombay habis, jadi ya udah pakai bawang putih saja. Dan untuk brokolinya ini akan saya iris agak kecil-kecil aja. Jangan terlalu lembut, jangan terlalu lembut. Ini cepat banget sebenarnya membuat makanan ini. Yang lama nanti cuman di marut singkongnya itu. Udah, gini aja, sekarang kita langsung menuju ke kompor. Tumis bawang putihnya. Ini ditumis seperti biasa hingga mengeluarkan aroma harum. Kemudian dimasukkan sosisnya. Makaroni juga masuk ini ya. Masukkan sapi bubuk dan kaldunya. Masukkan sedikit saus, ini saus sambal ya, bukan saus kecap. Masukkan sedikit air untuk meratakan bumbu tok. Nggak usah banyak-banyak airnya, yang penting sausnya bisa bercampur rata dengan makaroni ya, biar nggak kelihatan pucet makaroninya. Tambahkan sedikit garam. Lada bubuk juga saya masukkan ya, sedikit aja di sini. Kalau mau ditambah dengan daging ayam silahkan. Daging ayamnya diiris tipis-tipis ya, jangan tebal-tebal. Brokoli saya masukkan. Ini brokolinya tidak perlu lama memasak karena brokolinya ini juga udah mateng ya. Jadi kalau saya dari pasar, dari mana beli brokoli itu langsung saya rebus di air mendidih setengah menitan. Habis itu langsung saya taruh freezer. Tujuannya supaya hijaunya tetap awet.
karena kalau tidak direbus itu paling 2-3 hari udah kuning ya kalau cuma ditaruh kulkas biasa. Dan langkah terakhir saya akan memasukkan tepung maizena yang sudah dikasih air ya sedikit, ini untuk mengentalkan sayurannya, karena ini kan untuk isian. Kalau cuma untuk dimakan langsung nggak usah pakai maizena, nggak masalah. Udah, ini kita sisihkan dulu ya, matikan kompor. Dan sekarang saya akan menghaluskan singkongnya. Saya nggak punya parut Bapak Ibu, cuma diketawain ya. Jadi saya akan menggunakan alat ini. Sekarang ini akan saya peras, dibuang airnya ya biar nggak pelangu. Ini tuh hasilnya kayak gitu tuh, kayak beras menir yang lebih lembut lagi. Kalau diparut dia kan betul-betul lembut ya, ini nggak bisa lembut karena pakai alat beginian. Ini sekarang kita pindahkan ke piring aja singkongnya, dan air perasan yang di baskom tadi jangan dibuang ya, kita tunggu dulu hingga kanjinya mengendap, airnya dibuang, kanjinya dimasukkan lagi ke sini. Sekarang saya masukkan margarin ke dalam parutan singkong, kemudian gula pasir saya masukkan ini. Tambah sedikit garam, sedikit aja. Kenapa? Karena margarinnya kan sudah asin, jadi nggak perlu terlalu banyak garam. Ini langsung diratakan. Dan ini kanji yang di dalam baskom akan saya masukkan ke dalam singkongnya lagi ya. Ini sudah tercampur rata semuanya, margarin, gula pasir, dan tepung kanji yang saya masukkan. Sekarang saya akan mempersiapkan cetakan sebentar ya. Jangan lupa cetakannya diolesi dengan minyak goreng atau margarin. Ini tadi kan di mangkok masih ada sisa margarin, tidak bisa masuk semua. Ini diambil aja, oles-oleskan gini aja nggak masalah. Mau pakai kuas nih monggo. Dan sekarang ambil sedikit singkong parut ya, lalu taruh di dalam cetakan, kita tekan-tekan. Udah semua, cuman jadi 5. Sekarang ini akan saya kukus. Ini saya kukus sekarang ya. Ngungkusnya nggak lama kok, cuman sekitar 15 menitan kayak gitu. Kita tunggu 15 menit lagi ya. Bapak Ibu, ini hasilnya singkong yang sudah kita kukus tadi seperti ini. Tuh, bagian dalamnya seperti ini, bagian luarnya seperti ini. Cantik ya. Dan sekarang kita akan masuk ke proses berikutnya. Sekarang makaroninya saya masukkan ke dalam sini. Selanjutnya saya akan beri taburan keju. Ini Bapak Ibu bisa menggantinya dengan keju mozzarella ya. Begini nih bisa langsung dinikmati, atau kalau menggunakan keju mozzarella mau dipanggang biar lebih meleleh kayak itu nggih, monggo silahkan. Kalau saya cukup seperti ini saja biar gampang. Silahkan dicoba di rumah Bapak Ibu nggih. Mudah banget ini cara membuatnya dan kelihatan cantik sekali kan, kelihatan menarik sekali kan, padahal ini bahan dasarnya dari singkong. Silahkan dicoba di rumah. Saatnya mencicipi. Tuh. Cantik ya.
Kalau ini menggunakan keju mozzarella akan lebih cantik. Kenapa? Karena kan dipanggang jadi dia lebih menyatu. Kalau kayak gini masih agak-agak ambiar. Tapi sebenarnya ini juga sudah sangat enak menurut saya. Kenangan saya kembali ke tahun 90-an awal, zaman SMP kelas 2. Masak kayak gini nih untuk ujian. Cuman kalau dulu tuh pakai isiannya sayur kentang. Itu udah hebat banget ya zaman dulu sayur kentang. Jangan harapkan ada daging, ada sosis lah. Orang mau makan ayam aja nunggu ayamnya sakit atau tetangga kenduri. Sosis. Apalagi keju zaman dulu, alah. Nggak mungkin. Gurihnya ada, rasa-rasa manis pedesnya dapat, enak ini. Dan yang jelas ini mengenyangkan. Anak-anak pasti suka. Tinggal bapak ibu di rumah memodifikasi bagian isiannya, nggih, terserah mau diisi apa aja. Kalau saya dulu ya memang cuma sayur kentang dimasak dengan wortel kayak gitu, dikasih cabai, udah kayak gitu aja. Tapi dulu ya sudah merasa sangat mewah itu makanan kayak gitu. Ini pun bapak ibu, demikian saja acara masak-memasaknya hari ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap jaga kesehatan, gunakan masker kalau keluar rumah. Bye-bye.